Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki sejarah politik yang penuh dinamika, terutama di masa transisi pasca Orde Baru. Salah satu babak penting adalah saat Presiden B.J. Habibie menjabat sebagai kepala negara menggantikan Soeharto pada tahun 1998. Di tengah gejolak reformasi, keputusan-keputusan besar dibuat, termasuk pelepasan Timur Timur. Baharudin Yusuf Habibie yang akrab dikenal sebagai B.J. Habibie adalah seorang teknokrat cerdas yang mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk dunia teknik dan teknologi. Sebelum menjadi presiden, Habibie dikenal sebagai Menteri Riset dan Teknologi yang berperan besar dalam mengembangkan industri pesawat terbang Indonesia. Karir politiknya mulai menonjol ketika ia menjadi orang kepercayaan Soeharto dalam memimpin proyek-proyek strategis negara. Namun, pada tahun 1998 menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Krisis ekonomi yang melanda Asia, termasuk Indonesia, mengakibatkan kerusuhan sosial dan politik yang memaksa Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Dalam situasi yang penuh tekanan, Habibie diangkat menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Masa pemerintahannya disebut sebagai masa transisi karena ia menghadapi tuntutan reformasi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Timur Timur, yang kini dikenal sebagai Timor Leste, dulunya adalah koloni Portugal. Ketika Portugal menghadapi revolusi bunga pada tahun 1974, kekuatan kolonial mereka melemah, termasuk di Timur Timur. Pada tahun 1975, terjadi perebutan kekuasaan antara dua kelompok besar, yakni Fretilin yang pro kemerdekaan dan UDT yang awalnya pro-Portugal tetapi kemudian mendukung integrasi dengan Indonesia. Ketika Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975, Indonesia merasa khawatir bahwa wilayah tersebut bisa menjadi basis komunis di Asia Tenggara. Dalam konteks Perang Dingin, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengintegrasikan Timur Timur ke Indonesia. Operasi militer besar-besaran dilakukan pada Desember 1975 yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Setahun kemudian, pada tahun 1976, Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Setelah integrasi, muncul perlawanan dari kelompok Fretilin dan rakyat Timur Timur yang menuntut kemerdekaan. Konflik ini berlangsung lama, didukung oleh situasi internasional yang memandang integrasi Timur Timur sebagai aneksasi. Operasi militer yang dilakukan Indonesia sering dikritik karena laporan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa. Fretilin membentuk sayap militer bernama Valintil untuk melawan militer Indonesia. Konflik yang terjadi selama lebih dari 2 dekade ini menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari pihak pejuang kemerdekaan, militer, maupun masyarakat sipil. Pada tahun 1991, tragedi Santa Cruz menjadi sorotan dunia. Insiden penembakan demonstran di pemakaman Santa Cruz, Delhi oleh tentara Indonesia memicu kecaman internasional yang semakin melemahkan posisi Indonesia di mata dunia. Ketika Habibie menjadi presiden, ia mewarisi berbagai masalah besar. Salah satunya adalah isu Timur Timur. Di bawah tekanan krisis ekonomi dan politik, pemerintahannya harus menghadapi tuntutan internasional untuk menyelesaikan konflik ini. Persoalan Timur Timur semakin mendesak karena tekanan internasional. Komunitas internasional, terutama PBB, telah lama mendesak Indonesia untuk mengadakan referendum di Timur Timur. Negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat meningkatkan tekanan diplomatik pada Indonesia pasca tragedi Santa Cruz. Di dalam negeri, Habibie menghadapi desakan reformasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, yang menginginkan perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk penyelesaian konflik Timur Timur. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat pemerintah kehilangan banyak sumber daya untuk mempertahankan kontrol di Timur Timur. Konflik di Timur Timur berlangsung selama lebih dari 20 tahun karena berbagai faktor. Ketegangan ideologi, Fretilin yang pro kemerdekaan, dan pemerintahan Indonesia memiliki pandangan yang bertentangan secara ideologis. Kondisi geografis, medan pegunungan di Timur Timur menjadi tempat strategis bagi gerilyawan Valintil untuk bertahan dari serangan militer Indonesia. Banyak negara, termasuk Portugal dan Australia,
secara tidak langsung mendukung perjuangan kemerdekaan Timur Timur. Operasi militer yang keras sering memicu kebencian di kalangan rakyat Timur Timur, memperpanjang konflik. Perjalanan Habibie menjadi presiden tidak terlepas dari situasi sulit yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya. Konflik di Timur Timur telah berlangsung lama dengan akar yang dalam, mencerminkan kompleksitas sejarah kolonial, politik internasional, dan perlawanan lokal. Keputusan untuk melepas Timur Timur dari Indonesia adalah salah satu langkah paling kontroversial yang diambil oleh Presiden B.J. Habibie selama masa jabatannya. Keputusan ini tidak hanya melibatkan pertimbangan politik dan ekonomi, tapi juga didasarkan pada tekanan internasional yang kuat. Sejak integrasi Timur Timur ke Indonesia pada tahun 1976, berbagai pihak internasional, termasuk PBB, telah menganggap wilayah tersebut sebagai daerah yang dianeksasi secara ilegal. Tekanan diplomatik semakin meningkat setelah insiden Santa Cruz pada tahun 1991. Negara-negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat mengkritik keras Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama pendudukan militer. Di masa pemerintahan Habibie, hubungan diplomatik dengan Australia menjadi salah satu faktor penentu. Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard, mengirimkan surat kepada Habibie pada Desember 1998, menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan opsi penentuan nasib sendiri bagi Timur Timur. Surat tersebut memperkuat tekanan internasional, mendorong Habibie untuk mengambil langkah tegas. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 membuat negara berada dalam situasi yang sulit. Pemerintahan Habibie yang baru menggantikan Soeharto dihadapkan pada tantangan besar untuk memulihkan ekonomi dan stabilitas politik. Timur Timur dianggap sebagai beban ekonomi yang berat karena biaya operasional militer dan pembangunan wilayah tersebut cukup besar. Selain itu, tuntutan reformasi dalam negeri semakin kuat. Banyak kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil yang menganggap isu Timur Timur sebagai simbol penindasan Orde Baru. Melepas Timur Timur dianggap sebagai langkah strategis dan mengurangi tekanan politik domestik. Habibie dikenal sebagai pemimpin yang memiliki sisi humanis. Beberapa wawancara, ia mengatakan bahwa mempertahankan Timur Timur di bawah kontrol Indonesia hanya akan memperpanjang penderitaan rakyatnya. Ia merasa bahwa memberikan hak kepada Timur Timur untuk menentukan nasib sendiri adalah keputusan yang paling etis. Pada tahun 1999, Habibie mengumumkan opsi otonom khusus bagi Timur Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, jika rakyat Timur Timur menolak opsi ini, mereka akan diberi hak untuk memisahkan diri melalui referendum. Keputusan ini disambut dengan reaksi beragam, baik dari dalam negeri maupun internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memainkan peranan penting dalam proses referendum. PBB melalui UNAMED, United Nations Mission in East Timor, mengawasi pelaksanaan pemungutan suara yang berlangsung pada tanggal 30 Agustus 1999. Proses ini melibatkan registrasi pemilih, kampanye, dan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan keadilan dan transparansi. Referendum diikuti lebih dari 90% pemilih terdaftar. Hasilnya, sekitar 78,5% rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia. Keputusan ini memicu reaksi keras dari kelompok pro-integrasi yang menyebabkan kekerasan dan kerusuhan di wilayah tersebut. Namun, tekanan internasional membuat Indonesia harus menerima hasil referendum. Keputusan Habibie untuk mengadakan referendum mendapat kritikan tajam dari banyak pihak di dalam negeri. Beberapa kalangan militer dan politisi menganggap langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap integritas nasional. Ada pula yang menilai bahwa keputusan tersebut diambil secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Setelah hasil referendum diumumkan, kelompok milisi pro-integrasi yang didukung oleh beberapa elemen militer Indonesia melakukan aksi kekerasan yang meluas di Timur Timur. Ribuan orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke wilayah lain, termasuk ke Nusa Tenggara Timur. Situasi ini menarik perhatian dunia dan pasukan internasional di bawah pimpinan Australia dikerahkan untuk memulihkan keamanan. Keputusan Habibie untuk melepas Timur Timur adalah langkah yang berani dan kontroversial.
Proses menuju referendum melibatkan berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Meskipun hasilnya memberikan kebebasan bagi rakyat Timur Timur, dampaknya terhadap Indonesia dan hubungan bilateral dengan negara lain sangat besar. Pelepasan Timur Timur pada tahun 1999 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Keputusan ini tidak hanya mengakhiri konflik panjang dengan rakyat Timur Timur, tetapi juga membawa dampak besar bagi Indonesia di berbagai aspek. Keputusan untuk melepas Timur Timur dianggap sebagai kegagalan besar oleh banyak pihak di dalam negeri. Bagi beberapa kalangan, khususnya militer dan kelompok nasionalis, ini mencerminkan kelemahan pemerintahan dalam mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Habibie menjadi sasaran kritik tajam, dan keputusannya untuk mengadakan referendum dianggap tergesa-gesa. Di sisi lain, peristiwa ini juga menciptakan preseden penting dalam demokrasi Indonesia. Rakyat mulai melihat bahwa konflik yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang damai dan legal. Hal ini menjadi inspirasi pendekatan serupa dalam menyelesaikan konflik di Aceh beberapa tahun kemudian. Militer Indonesia, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia atau TNI, mengalami tekanan besar setelah peristiwa ini. Kekerasan yang terjadi pasca referendum, termasuk laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh beberapa elemen militer, memaksa pemerintah untuk mereformasi struktur dan pendekatan TNI. Hal ini mencakup penguatan mekanisme kontrol sipil terhadap militer, serta upaya meningkatkan profesionalisme TNI agar lebih fokus pada pertahanan negara daripada urusan politik. Keberhasilan Timur Timur dalam meraih kemerdekaan memberikan semangat baru bagi gerakan-gerakan separatis lain di Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM di Papua. Pemerintah harus bekerja keras untuk mencegah agar perpecahan serupa tidak terjadi di wilayah lain. Timur Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama minyak dan gas di perairan Laut Timur. Setelah pelepasan Timur Timur, Indonesia kehilangan hak eksplorasi atas wilayah tersebut, yang sebelumnya dikelola bersama dengan Australia melalui perjanjian Timor Gap. Hal ini menjadi kerugian besar bagi perekonomian Indonesia, terutama di tengah upaya pemulihan pasca krisis ekonomi 1998. Setelah kerusuhan pasca referendum, ribuan pengungsi Timur Timur melarikan diri ke wilayah Indonesia, terutama ke Nusa Tenggara Timur. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk menangani pengungsi ini, termasuk menyediakan tempat tinggal, makanan, dan layanan dasar lainnya. Beban ekonomi ini memperparah kondisi keuangan negara yang sudah sulit akibat krisis ekonomi. Kerusuhan di Timur Timur dan laporan pelanggaran HAM menyebabkan menurunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Banyak perusahaan internasional menarik investasi mereka, terutama di sektor-sektor strategis. Situasi ini menambah tantangan bagi pemerintah Indonesia dalam membangun kembali ekonomi nasional. Pelepasan Timur Timur meninggalkan trauma mendalam bagi banyak pihak, bagi Indonesia maupun di Timur Timur. Ribuan warga yang pro-integrasi terpaksa meninggalkan rumah mereka dan menetap sebagai pengungsi di Indonesia. Proses reintegrasi mereka ke masyarakat Indonesia tidak selalu berjalan lancar, dan banyak di antara mereka yang hidup dalam kondisi yang sulit. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga mengalami kebingungan dan rasa kehilangan. Bagi banyak orang, Timur Timur sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia selama lebih dari 2 dekade. Perpisahan ini memunculkan perasaan kecewa dan frustasi. Kerusuhan yang terjadi pasca referendum menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok etnis dan politik di Indonesia. Sebagian besar konflik ini berhasil diredam, tapi meninggalkan luka sosial yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Hal ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya dialog dan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Sebelum pelepasan Timur Timur, Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam dari komunitas internasional atas isu hak asasi manusia. Setelah referendum, situasi diplomatik Indonesia perlahan membaik, meskipun butuh waktu untuk memulihkan kepercayaan global. Banyak negara, terutama di Eropa dan Amerika, mulai membuka kembali hubungan diplomatik yang sempat tegang. Peran Australia dalam mendukung referendum dan mengirim pasukan penjaga perdamaian mempengaruhi hubungan bilateral dengan Indonesia. Banyak masyarakat Indonesia yang merasa kecewa dengan sikap Australia, meskipun pemerintah mencoba menjaga hubungan tetap harmonis. Keputusan ini akhirnya membuka pijakan baru dalam hubungan kedua negara yang lebih berorientasi pada kerjasama di masa depan. Pelepasan Timur Timur membawa dampak besar bagi Indonesia di berbagai bidang. Meski menimbulkan kerugian di sisi politik dan ekonomi,
Peristiwa ini juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya dialog, demokrasi, dan reformasi. Setelah meraih kemerdekaan melalui referendum pada tahun 1999 dan resmi menjadi negara merdeka pada tahun 2002, Timor Leste menghadapi berbagai tantangan dalam membangun fondasi sebagai sebuah negara baru. Setelah hasil referendum diumumkan, PBB mengambil alih pemerintahan sementara di Timor Leste melalui UNTAID atau United Nations Transitional Administration in East Timor. Tugas utama UNTAID adalah membantu Timor Leste membangun institusi pemerintahan, menjaga keamanan, serta mempersiapkan negara menuju kemerdekaan penuh. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Leste secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dengan Sanana Gusmão sebagai presiden pertama. Momen ini menjadi puncak dari perjuangan panjang rakyat Timor Leste untuk menentukan nasib mereka sendiri. Timor Leste mewarisi infrastruktur yang hancur akibat konflik dan kerusuhan pasca referendum. Sebagian fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan perlu dibangun kembali. Selain itu, negara ini menghadapi tantangan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakatnya yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan. Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi kendala utama. Banyak posisi penting di pemerintahan diisi oleh tenaga asing karena kurangnya profesional lokal yang memiliki keterampilan memadai. Situasi ini mendorong pemerintah untuk fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Timor Leste dan membuka hubungan diplomatik. Kedua negara menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, pendidikan, dan keamanan. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sanana Gusmão menandatangani deklarasi persahabatan di Bali, menandai komitmen kedua negara untuk membangun hubungan yang damai dan saling menguntungkan. Salah satu langkah penting lainnya adalah pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik. Indonesia menjadi mitra dagang utama bagi Timor Leste. Banyak produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan bangunan diimpor dari Indonesia. Di sisi lain, Timor Leste mengandalkan ekspor minyak dan gas sebagai sumber pendapatan utama. Kerjasama ekonomi ini membantu memperkuat hubungan antara kedua negara. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan berbagai program bantuan seperti beasiswa pendidikan bagi pelajar Timor Leste untuk belajar di universitas-universitas Indonesia. Selain itu, migrasi penduduk di wilayah perbatasan juga menjadi isu penting. Banyak warga Timor Leste yang mencari pekerjaan atau pendidikan di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Dalam perjalanan menuju dan setelah kemerdekaannya, Timor Leste telah melalui berbagai fase yang penuh tantangan. Dimulai dari perjuangan panjang melawan pendudukan, referendum bersejarah yang diprakarsai oleh Presiden Habibie, hingga transisi menuju negara merdeka yang dipandu oleh PBB. Timor Leste kini berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hubungan bilateral antara Timor Leste dan Indonesia, meski sempat diwarnai ketegangan, telah berkembang menjadi hubungan yang saling mendukung. Dari perspektif global, kisah Timor Leste merupakan bukti bahwa dengan kerja keras, solidaritas, dan dukungan komunitas internasional, sebuah bangsa kecil pun dapat mencapai kedaulatan dan membangun masa depannya sendiri. Kisah ini menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang masih berjuang untuk menentukan nasib mereka di panggung internasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.